Oke, perkenalkan nama saya Juan Andriano Kampermase dengan NIM 22660067. Di sini saya akan mempresentasikan laporan sistem pertahanan jaringan di firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sebuah alat keamanan cyber yang menyaring lalu lintas masuk dan keluar. Sistem firewall bertugas mengontrol akses lalu lintas jaringan yang dianggap sah atau aman sehingga mencegah terjadinya serangan dari luar. Yang pertama adalah ada 10 aturan di firewall. Jangan menduakan firewall. Beberapa firewall yang aktif bersamaan dapat saling menghalangi sehingga membuat PC atau laptop Anda crash, apalagi speknya rendah ya. Waduh. Yang kedua, blokir semua yang tidak dikenal. Cintai dan hormati file log. Jangan biarkan firewall sendirian. Jika firewall tidak bisa menangkal virus dan trojan, karena itu install antivirus, anti-spyware, dan intrusion detection system atau IPS. Atasi celah keamanan yang terbuka. Jangan mengandalkan NAT router dengan NAT Network Address Translation terintegrasi menebak penerimaan yang tepat melalui mekanisme heuristik. Dengan demikian, ia menghindari identifikasi melalui alamat IP. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para hacker. Nonaktifkan servis yang tidak perlu. Setiap layanan Windows yang bekerja di latar belakang tanpa Anda ketahui berisiko mengandung virus dan hacker. Dan nonaktifkan berbagai servis layanan Windows yang tidak dibutuhkan atau yang tidak digunakan sistem. Lebih baik menolak melalui reject. Jangan abaikan semua peringatan. Yang terakhir adalah konfigurasi Windows yang tepat. Sekali lagi maaf ya teman-teman, ini saya tidak tampilkan besar ya full di bagian ini ya. Namanya apa lagi ini? Slideshow-nya ya, karena laptop saya ini tidak mampu, dia cuma bisa merekam di bagian luar sini aja. Walaupun saya sudah setting mungkin saya salah setting aja di OBS-nya ya. Jadi kita lanjutkan aja. Yang kedua adalah jenis firewall. Ini ada beberapa jenis firewall ya. Yang ini yang saya kasih masuk hanya dikit doang ya. Yang pertama adalah next generation firewall. Jenis yang pertama adalah next generation firewall. Firewall ini disebut sebagai firewall masa kini. Next generation firewall ini dibagi atas 3 fitur utama, yaitu pemeriksaan detail paket, yang kedua mengevaluasi sumber dari paket, menentukan penilaian identitas paket. Yang kedua adalah paket filtering firewall. Selanjutnya ada paket filtering firewall, yakni jenis tertua di antara jenis firewall yang lain. Paket filtering firewall berjalan dengan cara memeriksa paket. Sistem proses pemeriksaan meliputi IP address, nomor port, tipe, dan lainnya. Kelebihan dari paket filtering firewall ini adalah ringan dan tidak memberikan performa lain dari sistem. Yang ketiga adalah application level. Jenis firewall yang satu ini juga sering disebut dengan application proxy atau gateway. Jika Anda menggunakan firewall jenis ini, maka paket tidak diperbolehkan lewat secara langsung. Artinya harus ada penghubung dan dilakukan penyaringan sebelum masuk ke dalam suatu jaringan komputer. Proxy firewall sering disebut juga dengan application level gateway. Firewall ini bekerja memproses hampir mirip-mirip ya. Memproses sumber paket beserta isi paketnya. Jika menggunakan proxy firewall, kamu akan mendapatkan keamanan, akan tetapi hal ini bisa memperlambat kinerja sistem. Yang ketiga, topologi firewall. Ini saya lupa memasukkan gambar ya, jadi saya cuma menjelaskan aja. Sebenarnya lebih bagus ada gambar gitu. Yang pertama adalah personal firewall. Personal firewall merupakan sistem yang disediain untuk melindungi komputer yang terhubung dengan jaringan dari akses yang tidak dikenal, dianggap mencurigakan atau tidak dikenali. Jenis yang ditawarkan untuk personal firewall antara lain adalah stateful firewall dan packet filtering firewall.
Saat ini personal firewall setelah dilengkapi dengan beragam fitur keamanan seperti anti-spyware, virus, anti-spam, dan lain-lain. Yang kedua adalah network. Bentar, ini kenapa ada titik tuh? Network firewall. Sistem firewall ini dibuat untuk melindungi jaringan secara menyeluruh dari berbagai serangan dan ancaman yang datang. Ada dua bentuk firewall yang sering dijumpai, yakni perangkat lunak yang diinstal di server atau perangkat terdedikasi. Fitur yang ditawarkan oleh network firewall mencakup fitur yang dimiliki oleh personal firewall, yaitu stateful firewall dan packet filtering firewall, circuit level gateway (NLT) firewall, dan application level gateway. Circuit level gateway memanfaatkan komponen dalam suatu proxy server sehingga bekerja di level yang lebih tinggi pada 7 osi layar dibandingkan packet filtering firewall. Berikutnya adalah dia kenapa tidak mau. Nah, 4. Aturan dan kebijakan firewall. Kebijakan untuk membuang semua paket yang menuju, melintas, dan keluar dari firewall. Kebijakan untuk menerima semua paket yang menuju dan meninggalkan perangkat loopback. Yang kelima, implementasi firewall. Firewall dapat diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak atau kombinasi keduanya. Firewall sering digunakan untuk mencegah pengguna internet yang tidak sah mengakses jaringan pribadi yang terhubung ke jaringan luar, terutama internet di sini. Ada beberapa implementasi firewall, tetapi yang akan dijelaskan pada modul firewall filter. Secara umum, firewall filtering biasanya dilakukan dengan mendefinisikan IP address, baik itu SRC address maupun DS address. Misalkan Anda ingin memblok komputer klien yang memiliki IP tertentu atau ketika melakukan blok terhadap web tertentu berdasarkan IP web tersebut. Firewall tidak hanya digunakan untuk melakukan blok klien agar tidak mengakses resource tertentu, namun juga digunakan untuk melindungi jaringan lokal dari ancaman luar, misalnya virus atau serangan hacker. Berikutnya, yang terakhir adalah administrasi firewall. Administrator jaringan dapat menambah dan mengurangi filter yang digunakan pada firewall, antara lain alamat IP. Alamat IP, setiap mesin yang terhubung dalam internet memiliki alamat yang unik yang dinamakan IP. Jika sebuah alamat IP terlalu banyak mengirimkan paket yang mencurigakan, firewall dapat memblokir semua paket data dari alamat IP tersebut. Yang kedua adalah nama domain. Semua server di internet memiliki nama domain. Firewall dapat memblokir semua akses menuju nama domain tertentu atau hanya mengizinkan akses kepada beberapa domain tertentu saja. Protokol. Dalam berkomunikasi sesama komputer menggunakan jalur tertentu yang dikenal dengan nama protokol. Firewall dapat menyaring lalu lintas data pada beberapa protokol yang jamak digunakan, semisal HTTP, VTP, UDP, ICMP, SMTP, SNMP, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Port. Setiap server menggunakan port-port bernomor untuk menyediakan layanan di internet. Satu port untuk satu layanan. Contoh, jika sebuah server menjalankan web server FTP server, biasanya web server akan menggunakan port 80 dan FTP server menggunakan port 21. Yang terakhir, firewall dapat memblokir akses ke port 21 untuk melarang akses FTP dari dan yang ke komputer dilindunginya. Itu adalah sekian dari saya, dan terima kasih yang sudah menonton, dan ya, mohon maaf jika karena ini sangat begini guys ya. Terima kasih.